baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, selamat beribadah. Hari ini kita ada di bulan Juni, mari kita makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di lantai 1 dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Selamat pagi semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, puji syukur kami naikkan kepadamu pagi ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kau masih memberikan kami kekuatan, Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh datang ke tempat ini, ingin beribadah bersama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah, mengurapi setiap kami yang hadir, agar kami pulang berbeda dengan kami datang. Kami serahkan ibadah kami pagi ini Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu. Karena kami yakin Engkau yang menyertai kami sepanjang ibadah. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yesus, kemuliaan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan, pulihkan setiap hati kami, pulihkan hatiku dengan kemuliaan. Yesus, kemuliaan, berkati setiap hidup kami, berkati hidupku. Segala
besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib dan mulia. Kau Allah yang selalu membuat kami terpesona, yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Aku undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau Tuhan hari ini Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menari-nari untuk Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah setiap tarian kami Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Saya ucapkan shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita puji namanya. Kita mau menari-nari untuk Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai setiap kita. Lambaikan tangannya yang percaya. Mana suara? Keras melanda hidupku,
semangat lagi memuji nama Tuhan. Karena kita percaya yang hadir di tempat ini Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kita. Amin. Musik memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan sama-sama. Filipi, jalan ke Korintus, ku jadi berani karena Yesus Kristus. Amin. Galatia kemana? Ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus sayang. Sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania, jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan. Sekali lagi Filipi, jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Amin. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus sayang. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania, jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh katakan. Berkat Tuhan mari hiduplah. Asik-asik. Jangan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Saya mau dengar suaranya jemaat-jemaat yang ada di sini. Kita mau menghitung kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita ya. Oh, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Takkan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Suara mari angkat tangannya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Asik-asik. Takkan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Oh, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu semuanya? Katakan amin. Yang percaya bahwa nama Tuhan berkuasa di tempat ini, saya mau lihat lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini lebih semangat lagi. Karena ini untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Dialah Allah yang berkuasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
ada di tempat ini jangan khawatir karena Tuhan selalu menolong setiap kita. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan setiap kita. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Coba sendiri katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan suara-suara untuk Tuhan kita. Sekali lagi berikan suara-suara untuk Tuhan kita. Amin. Saya minta Bapak Ibu untuk berikan salam kanan kiri sebelum duduk. Katakan, Tuhan kita berkuasa. Ada sukacita Bapak Ibu? Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita kembali menyiapkan hati kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami semua. Kau sudah melawat kami semua melalui pujian dan penyembahan kami. Saat ini kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu lebih lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, karena kekuatan-Mu, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, bersama saya mari berseru. Sama-Mu Bapa,
Bapa. Selalu ada bersama kami di setiap segala musim kehidupan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kami mengandalkan kekuatan jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa. Amin, amin. Ku lewati semua karena perkenananmu Tuhan. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Bersama saya mari katakan bersama Engkau Bapa. Bersamamu Bapa. Ya Rama ya Rama syiara tara mare kana malayan syiara tara la 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 la. Kana mare mala syiara tara mare la 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 la. Kana mare mala syiara tara mare la 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 la. Buya teguhkan hati.
Roh Allah ada di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Sebelum firman Tuhan disampaikan, Kau beri yang terbaik, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Kalau Engkau hadir hari ini, boleh ada bersama Yesus, selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan, mendapatkan berkat demi berkat. Engkau Tuhan, Engkau harus mengucap syukur kepada Dia. Berikan yang terbaik, penyembahan 1 menit. Berikan yang terbaik buat Yesus kita yang dahsyat, Yesus kita yang luar biasa. Segala haleluya. Kami bersyukur pada siang ini Tuhan, buat kehadiran-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Engkau hadir, ada mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya. Roh kami untuk hanya firman kebenaran. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu menyampaikan bukan karena jasmani, akal budi hamba-Mu, tetapi semata-mata oleh anugerah dan kuasa Roh Kudus, membuat kami boleh mengerti dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami akan duduk diam membuka hati kami selebar-lebarnya firman-Mu yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Waduh, lemes-lemes ya, padahal ndak hujan ya. Kasih tos kanan kiri saudara, aku bangga punya sahabat sepertimu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala GAB Mahanaim, Ibu Vivi bersama suami yang sudah memberikan waktunya untuk sama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Bu Evi ya, sorry. Wah, ini sego kuningan meneh iki. Ya, perkenalkan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat, yang berjemaah di sini sudah 20 tahun, angkat tangan. Yang sudah 20 tahun, cuma satu. Berarti ini jemaat baru semua. Ya, 20 tahun. Kurang lebih tadi pagi disaksikan oleh Ibu Ita, ini adalah satu-satunya istri saya, mantan pacar saya ya, berapa tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, yang tadi sudah khotbah di sesi yang pertama. Kurang lebih 12 atau 15 tahun yang lalu, saya bersama istri pelayanan di sini. Setelah pelayanan, puji Tuhan, besoknya saya mendapatkan sebuah kabar bahwa anak saya yang berliburan di Lombok mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani. Sempat lost contact atau kehilangan kontak sekitar 10 jam. Jadi saya sama istri terbang dari Surabaya ke Lombok, tiba di Lombok, langsung saya hampir pingsan. Karena apa? Semua kontak HP tidak bisa dihubungi. Singkat cerita, puji Tuhan, karena keajaiban Tuhan, mobil yang ditumpangi anak saya sudah
Yuno Mangkring. Di sini bahasa Perancis ngerti semua enggak? Mangkring itu apa ya, Pak C? Nyangkut, nyantol. Ya, nyantol di 3 pohon besar, bawahnya sudah jurang. Ceritanya awalnya waktu berangkat katanya jalan itu mulus sekali, indah. Memang Gunung Rinjani saya sempat sekali ke sana karena saya juga senang di naik gunung. Memang bagus, tapi perjalanannya liku-likunya. Nah, waktu itu rombongan bilang indah sekali. Tapi setelah jam 6 sore berubah jadi malapetaka. Gelap, terus enggak tahu jalan, buntu katanya mereka. Ya, di sana dipercayai bahwa di Gunung Rinjani banyak hal-hal yang mistik ya. Saya menemukan saya selama 10 jam itu turun ke Lombok, semua teman saya bilang, untung lo anakmu selamat. Lo untung anak selamat, anak Tuhan Yesus pasti selamat. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat ya. Dia ngomong gini, untung selamat. Biasa nih, nak wis gak mulai, bablas angin nih, kata gitu. Nah, puji Tuhan, keajaiban terjadi. Ya, orang yang cari rumput itu biasanya jam 6 pagi, jam 6 sore sudah turun semua. Ini sudah turun, naik sepeda. Tahu-tahu kembali lagi, saudara. Singkat cerita, dari situ Tuhan kasih mujizat, ketemu orang yang berburu juga, akhirnya dibantu, mobil anak saya ditarik dengan seling, pohon yang mobil yang kesangsang tadi di pohon ditebang, dan puji Tuhan saya mencari dari jam 12 siang sampai jam setengah 10 malam. Jadi anak saya turun dari Gunung Rinjani, saya naik, dulu nggak ada Grab, masih ada taksi, cukup lumayan. Dari bandara sampai ke Gunung Rinjani itu enggak tahu kita bayar waktu itu berapa juta. Terus akhirnya ketemu, singkat cerita. Ya puji Tuhan, ini semuanya kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kesini juga membawa bodyguard saya 2, yaitu asisten pastor bagian humas Pak Jerry, silakan berdiri. Ya, salah satunya juga asisten pastor WL saya yang terkenal di dunia dan akhirat, saudara. Dan satu istri saya, berdiri mah, biar jemaat tahu, ini adalah istri saya yang paling cantik di dunia. Tidak ada duanya. Waduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo mari belajar kita sama-sama. Kita masih dalam bulan ke-6, bulan Juni ini, kita masih memperingati hari momen yang terbesar, yaitu hari Pentakosta. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan ada 14 api, ya 14 api, yang 5 api di Perjanjian Lama dan 9 api di Perjanjian Baru. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu, yaitu peristiwa Pentakosta. Nah, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, dan sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus juga turun dalam bentuk burung merpati. Bukan artinya kalau saudara hari ini pelihara burung merpati, berarti Roh Kudus ada di rumah saudara. Betul? Melihat jilatan api yang rumah kebakar, itu bukan juga berarti Roh Kudus turun. Tapi zaman dulu bentuk daripada Roh Kudus yaitu lidah-lidah api dan merpati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama belajar 9 api di Perjanjian Baru dan 5 api di Perjanjian Lama. Saya nggak akan kupas 9 apinya, cuman saudara dan saya ajak untuk membaca saja. Nanti kalau saya nutut, saya teruskan. Kalau enggak, yang penting saudara harus punya 5 api dasar ini. Supaya saudara punya api 5 dasar api ini untuk bisa mengeluarkan 9 api dalam kehidupan saudara. Di Indonesia ada 9 naga. Betul Pak? Ada enggak? Ya, orang-orang terkaya. Tapi hari ini di jemaat GAB Manem punya 9 api yang lebih dahsyat dari 9 naga. Ayo kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mohon maaf, tadi di PPT enggak ada, ini saya tambahan aja. Bisa ditampilkan. Galatia 5
ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah 9 api yang saudara dan saya wajib saudara punyai. Ketika saudara punya 9 api ini, keluar saudara dari tempat ini. Saudara tidak usah banyak ngomong, tapi saudara keluar dari tempat ini, orang melihat bahwa di dalam hidup saudara ada Yesus yang dahsyat. Suatu kesaksian yang hidup ketika saudara dan saya mempunyai 9 api ini. Untuk bisa mengeluarkan 9 api ini, saudara dan saya harus punya fondasi dulu, dasar 5 api yang ada di dalam perjanjian lama. Apakah itu 5 api dalam perjanjian lama? Ayo kita sama-sama belajar, saudara hidupi dan saudara praktekkan. 5 api ini menjadi dasar dalam kehidupan saudara dan saya. Api yang pertama. Api yang pertama yaitu api penghukuman, fire of judgment. Ya, ketika saudara mengerti api penghukuman ini, tentunya saudara dan saya harus menghindarinya. 5 api dalam perjanjian lama, 1 api yang saudara dan saya harus hindari. Ya, harus hindari. Kenapa? Di sini ada api penghukuman. Yang keempatnya, saudara harus miliki dan saudara harus hidupi 4 api perjanjian lama. Yang pertama, api penghukuman. Ulangan 32, hari ini banyak ayat-ayat, saya yakin jemaat GAB Manaim pasti tidak akan bosan karena tiap hari makanannya adalah ayat-ayat, betul? Ulangan 32 ayat 2. Dikatakan di sini, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku. Murka dalam bentuk penghukuman. Dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Api yang pertama adalah api penghukuman. Mungkin saudara berkata dalam hati, wah Pak Pendeta zaman sekarang kok memberitakan penghukuman. Kita kan hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam grace. Saya yakin di tempat ini bukan hyper grace. Betul? Ya, kalau saudara hyper grace pasti ngomong, wah, gak cocok Pak Pur firmannya. Gak cocok, zaman kita zaman kasih karunia. Gak ada penghukuman. Memang, di dalam Yesus memang tidak ada penghukuman. Gak ada maut. Gak ada kematian. Tetapi saudara ingat, Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Mautnya sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi upahnya tetap bisa terjadi di dalam diri saudara dan saya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara nanti hyper grace, saudara nggak ngerti tentang ini, saudara akan santai-santai. Wah, kalau kita berbuat salah, gak apa-apa Tuhan ngampuni kok. Kita mencatat, ya mengampuni berapa? 70 kali 7 kali 7. Artinya apa? Setiap kali kesalah diampuni. Setiap kali berdosa diampuni. Enggak saudara. Tetap diampuni tapi upahnya itu akan saudara dan saya nikmati. Hukum berbicara tentang tabur tuai. Kalau hari ini saudara melakukan hal yang enggak benar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, tentunya saudara dan saya menerima upah, yaitu tuaian apa yang saudara dan saya tanamkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan main-main. Hari-hari ini
Mari kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin menjauhi api penghukuman itu, saudara. Kedahsyatan api sudah dikatakan menyala-nyala, ya, sampai menghanguskan. Apa tadi dikatakan? Menghanguskan bagian dunia orang mati yang paling bawah. Apa artinya nih? Kalau dunia bagian bawah orang mati itu apanya, saudara? Saudara, kalau mohon maaf ya, ini kalau tahu orang mati, kalau di kita kan masih dikasih peti ya. Ada hal yang orang lain lagi yang nggak tanpa peti. Berarti otomatis tanah mayatnya ditaruh di atas tanah, istilah bahasa Perancisnya kerennya digeletakno. Betul, saudara? Jadi digeletakno gitu. Nah, kemarahan api ini yang dahsyat, Bab, sampai menghanguskan di bawah mayatnya tadi. Artinya apa? Tanahnya itu sampai hangus. Itu kedahsyatan. Dan Daud juga mencatat di dalam Mazmur 21 ayat 9, kedahsyatan api murka Allah itu kayak apa? Ayo kita baca ya sama-sama. Mazmur 21 ayat 9. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Daud juga memberikan satu peringatan bahwa api penghukuman itu sangat dahsyat, menyala-nyala. Saudara ingat Sadra, Mesak, dan Abednego dihukum dalam perapian berapa kali lipat? 7 kali lipat, menyala-nyala. Artinya apa? Api penghukuman Allah itu dahsyat. Siang hari ini, ayo kita sudah tahu bahwa api kemurkaan, api kemarahan, api penghukuman sedapat mungkin saudara dan saya harus dihindari. Ya, sedikit bersalah, sedikit melakukan, ya mungkin nggak lepas lah, kita nggak mungkin nggak berbuat jahat, nggak berdosa, ya nggak omongan-omongan yang nggak berfaedah itu kan pasti muncul. Ya, itu akan saudara dan saya menikmati tuainya. Tetapi kalau hari ini saudara ngerti api tentang murka Allah, penghukuman Allah, ayo kita hindari dengan bagaimana kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Api yang kedua, api penyertaan. Lah ini saudara, api ini, 4 api ini saudara dan saya harus miliki. Yang kedua adalah api penyertaan. Ada api Allah yang menyertai saudara dan saya. Meskipun ini sudah terjadi 4.000 lebih tahun yang lalu, perjanjian lama. Saat Musa, saat Taurat, Tuhan memberikan tiang api kepada bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan dan tiang api menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika siang panas terik di padang gurun, kalau saudara pernah ke Israel pasti tahu perjalanan dari Mesir menuju ke Israel itu kalau ditempuh naik bis kurang lebih 12 jam. Ya di situ saya pertama kali ke Israel ya juga termasuk kaget. Saya lihat speedometer dari bis itu kecepatannya 120 sampai 140, tapi ditempuh dengan 12 jam. Berarti artinya saudara bisa mengalihkan berapa ratus kilo jarak antara Mesir dengan Israel. Nah di situ padang pasir semua. Pada siang hari pasti kena sinar terik matahari, dia memuai mengeluarkan panas yang terik. Nah di situ ada penyertaan Tuhan, tiang awan, supaya apa? Bangsa Israel tidak terlalu kepanasan. Nah malam hari di padang pasir itu
pasti dinginnya luar biasa. Siang panasnya menyengat, malamnya dingin sekali, saudara. Nah, ada pernyataan dari Allah untuk bangsa Israel, yaitu tiang api. Tiang api bermanfaat untuk menghangatkan bangsa Israel dan sekaligus menerangi mereka. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya punya api penyertaan Allah yang hari ini sampai saat ini menyertai saudara dan saya. Katakan amin. 2 Raja-Raja pasal 6 tentang juga api penyertaan. Pasal 6 ayat 16 sampai 17. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisha, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisha. Kisah ini pasti saudara tahu kalau saudara sering baca tiap hari, menceritakan ketika Elisha berhadapan dengan bangsa Aram. Saat itu terjadi peperangan antara Israel yang di bawah Nabi Elisha dengan bangsa Aram. Nah, Raja Aram ini dia kaget, saudara, dan mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya, kok bisa ya bangsa Israel ini tahu siasat kita, kapan kita akan menyerang bangsa Israel? Pasti ada yang mengkhianati, pasti ada yang membocorkan. Tetapi salah satu dari menteri mereka berkata, Tuanku Raja, di Israel ada nabi besar yang namanya Elisha. Dia banyak melakukan mujizat demi mujizat. Elisha hikmatnya luar biasa, sehingga dia mengetahui siasat dan rencana bangsa Aram untuk menyerang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi bujangnya yang selalu mengikuti Elisha mengalami ketakutan. Dia melihat kemah dari Elisha dan bujangnya dikepung ribuan bangsa Aram atau tentara-tentara Aram. Saya mempelajari, oh pasti betul katanya bujangnya. Elisha, kita celaka. Kita pasti mati. Kita sudah dikepung oleh tentara Aram yang begitu banyak. Elisha berkata kepada bujangnya, hai bujang, jangan kau takut, jangan kau khawatir, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Loh, Nabi, itu Nabi lihat, tentara sudah ngepung kemah kita. Mata bujang dibutakan. Dia hanya bisa melihat tentara-tentara musuh yang banyak. Tetapi ketika Elisha berdoa kepada Allah, Tuhan, bukalah mata bujangku, supaya dia melihat begitu penyertaan Allah yang dahsyat. Amin. Bujangnya melihat, membuka mata kembali, melihat, ya di sini dikatakan kereta berapi yang mengelilingi Elisha dengan bujangnya, dan yang menjadi satu pembelaan dan menyertai Elisha sehingga bangsa Israel dapat kemenangan. Colek kanan kiri saudara supaya enggak tegang. Api penyertaan ada di dalam hidupmu. Saya takut kalau bicara api di sini, saudara kok tewegang begini saudara. Enggak mungkin kobong saudara ya. Saudara dibakar 4 api, itu yang lebih dahsyat untuk bisa menghasilkan 9 api. Api yang ketiga, api penyembahan. Kalau saudara Bu Evi di sini
ada PA ya, pelajaran Alkitab ya. Nah, zaman saya, waktu saya kecil, umur 7 tahun, langsung ikut GPDI. Ya, GPDI sekitar 35 tahun saya di GPDI. Jadi, waktu saya masih remaja tuh harus mengikuti namanya pelajaran Alkitab tentang kemah suci. Ya, kalau nggak lulus itu berarti nggak boleh pelayanan. Zaman dulu begitu ya Bu Evi ya, harus ngerti bener. Ya, dari depan itu harus bagaimana kita masuk bait suci, terus harus melakukan apa, persembahan, yang menyalakan lampu. Di sini ada 7 lampu, terus ada tempat roti dan sebagainya, dan masuk yang terakhir adalah kemah suci. Sebelum masuk kemah suci ada namanya serambi, kan begitu saudara. Itu mungkin 3 bulan baru selesai saudara. Nanti dites lagi baru bisa saya melayani Tuhan. Ya, zaman sekarang enak pelayanan. Pokoknya iso nyanyi, suaranya enak, ganteng, ayu, pasti jadi pelayan Tuhan. Begitu ya Bu Evi ya. Zaman dulu sulit sekali. Ya, zaman dulu jadi pelayan ngepel gereja saja loh. Itu pilihan saudara. Termasuk yang ngomong suka ngepel gereja gitu. Iya, sekarang enak pelayan Tuhan. Ya, namanya ada di ruangan itu ada bokor atau tempat persembahan. Ini yang orang Lewi atau imam para Lewi diharuskan Musa, karena itu perintah Allah, nggak boleh mati. Api persembahan di sini harus tetap nyala saudara. Jadi kalau orang Lewi atau imam-imam datang, pasti dia yang pertama koreksi dulu apakah tempat persembahan ini apinya tetap menyala atau mati. Dan perintah dari Musa, api ini tidak boleh mati. Ya, Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ya, berhenti di sini saudara, saya akan terangkan sedikit. Jadi imam-imam itu mempersiapkan supaya api itu enggak padam, enggak mati, dia harus menambah, ya, menaruh kayu di atasnya, menaruh hal-hal yang bisa membakar tadi saudara. Ini berbicara juga buat saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Api saudara itu gak boleh padam. Caranya bagaimana? Siapkan kayu-kayu tadi loh. Kayu-kayunya apa? Nanti saya akan terangkan. Berupa pujian, berupa doa, berupa penyembahan saudara. Itu kayu-kayu yang membuat api itu tidak padam. Ayat yang ke-13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ini aturan dari Musa, ya, Taurat. Ketika orang Lewi, ya, yang masuk di dalam bait Allah, dia harus menjaga api itu tidak padam. Rasul Paulus juga menegaskan, ya, orang-orang di Tesalonika dan juga buat saudara dan saya. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Amin. Supaya enggak tegang lagi, colek kanan kiri saudara, apimu enggak boleh padam. Nak padam disumet meneh. Ngerti yun disumet. Ini saya banyak ya lama di Perancis, jadi bahasanya ya kayak gini saudara ya. Ya, tadi saya sudah singgung api itu perlu kayu. Kalau sekarang apa? Bisa areng ya Pak ya? Ada nggak yang di sini yang nggak tahu areng? Angkat tangan. Tahu semua ya? Atau zaman sekarang bisa batu bara ya Pak? Ya, batu bara, dipres dan sebagainya. Ya, itu nggak boleh padam saudara. Dan api saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, adalah doa, pujian,
dan penyembahan saudara dan saya. Kalau doa pujian saudara sudah mulai redup, ayo bangkitkan lagi. Supaya api persembahan di bait Allah, di bait kudus, di bait hati saudara, roh saudara tetap menyala. Mazmur 42 ayat 2-3, inilah contoh dari Daud yang begitu luar biasa. Dia menjaga apinya supaya tidak padam. Mazmur 42 ayat 2-3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku? Ayat 3, air mataku menjadi makananku. Orang yang keluar air mata tentunya saat berdoa. Saudara lihat, orang cengengesan, Yunus cengengesan, ketawa terus air matanya keluar? Kecuali Pak Jerry, saudara. Ya, seringkali ketawanya sampai nangis, saudara. Ya, jadi di sini apa? Api saudara itu adalah api kehausan. Ya, ayat 2 tadi. Jiwaku haus kepada Allah. Kerinduan selalu dekat kepada Allah. Untuk dekat dan lengket dengan Allah, saudara harus banyak doa. Banyak memuji Tuhan, banyak duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah. Rasa haus dan lapar seperti Raja Daud. Hari ini Bapak Ibu, ketika engkau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan hadirat Tuhan, maka itulah yang membuat api saudara tetap hidup. Kalau saudara enggak haus dan lapar, hati-hati, api saudara sudah mulai kehilangan bahan bakarnya. Mazmur 103 ayat 1-5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti padang burung Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tertarik di ayat yang kelima. Ketika api penyembahanmu terus menyala, engkau dibuat masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Banyak pendeta, banyak pengkhotbah pastinya sudah berbicara tentang Raja Wali. Apa kelebihan satu-satunya Raja Wali? Apa kelebihannya? Punya mata yang dahsyat. Hari ini ketika saudara dan saya, api penyembahan saudara membara, tidak redup, maka engkau dibuat menjadi Raja Wali yang hebat. Amin. Raja Wali itu kalau semakin tinggi, dia perlu apa? Perlu roti? Perlu angin. Saudara pelajari nanti di Google. Semakin kencang Raja Wali diterpa angin, dia semakin naik. Pasti itu, saudara. Ketika api penyembahanmu terus membara, engkau punya tenaga seperti Raja Wali. Menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi masalah, sakit penyakit, dan sebagainya. Engkau tetap bisa
terbang tinggi dan mencapai kemenangan. Dan yang sangat dahsyat, engkau punya mata rohani yang dahsyat. Bisa melihat mana itu hukuman, mana itu kesalahan, mana itu kejahatan yang saudara dan saya enggak boleh lakukan, dan mana yang saudara harus boleh lakukan. Mata Raja Wali yang hebat. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya lanjutkan ke 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, Rasul Paulus ini mendisiplinkan dirinya untuk tetap mempunyai api penyembahan. Ya, kalau orang yang bisa mempertahankan api penyembahannya, pasti di akhir finish hidupnya tetap dijumpai Tuhan punya iman yang dahsyat. Karena Yesus yang kedua kali datang ke dunia ini pasti tanya, di manakah imanmu? Ketika orang, saudara dan saya punya api penyembahan, iman yang tetap hidup, saudara dan saya ya dapat mahkota, yaitu sudah diketerangan tadi, mahkota kehidupan yang kekal. Api yang keempat, yaitu api pengurapan. Itu penting. Di gereja kami sebulan sekali kita adakan minyak urapan. Di tempat ini juga sebulan sekali ya Bu Evi? Enggak? Oh, ya. Api pengurapan ini sebenarnya sangat penting bagi saudara dan saya. Terutama pelayan-pelayan Tuhan. Terutama saya sendiri saudara. Sebagai ya pengkhotbah, Bu Ita pengkhotbah, itu penting sekali namanya api pengurapan yang dalam bentuk minyak urapan. Dan minyak urapan biasanya dipakai untuk KKR kesembuhan juga. Ya, kedahsyatan minyak urapan juga dapat menyembuhkan. Ayo kita pelajari Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1 dikatakan demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saat Yesaya menerima perintah dari Allah, dia ngomong kepada Allah, Tuhan, aku ini nggak bisa ngomong, aku ini nggak bisa melayani Tuhan. Apa yang aku harus lakukan ketika aku melayani? Aku nggak punya apa-apa, skill nggak ada, ilmu juga nggak ada. Tapi Allah berkata, Roh Tuhan ada padamu. Ya, Roh Tuhan ada pada Yesaya. Dan Yesaya dibuat menjadi nabi yang besar. Bahkan Yesaya menubuatkan tentang kelahiran dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Yang dulunya enggak bisa apa-apa, tapi dapat api pengurapan Allah, menjadi nabi yang hebat. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata demikian, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Saudara ganti kamu itu dengan saya, ya. Sebab di dalam diri saya tetap ada pengurapan yang telah saya terima daripada Tuhan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar.
tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kalau saudara di dalam hidup saudara dan saya ada api pengurapan, ya, yang diterima dari Tuhan, saudara pasti sudah mengerti akan kebenaran. Nggak perlu diajar lagi, saudara. Ya memang perlu belajar, secara teologi perlu belajar. Tapi dasarnya ketika saudara dan saya sudah ada api pengurapan, di situ ada ajaran Kristus langsung. Ajaran Roh Kudus langsung di dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir di api pengurapan. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Apa penting dari api pengurapan? Roh itu ada di atas saudara dan saya. Ya, kalau ada minyak urapan, saudara ikut. Ya, mungkin tidak tahu kapan Bu Evi dan Bapak Gembala nanti ada pengurapan minyak. Nggak apa-apa, ya saudara diolesi dan sebagainya. Itu artinya apa? Roh Allah berkuasa. Roh Allah terus ada di dalam diri saudara dan saya. Ya, diurapi di dahinya, itu menandakan bahwa Allah berkenan. Ya, Samuel mengurapi Daud menjadi raja meskipun masih dalam masa mudanya. Ya, belum jadi raja, tapi Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Kemanapun Daud pergi, kemanapun Daud menghadapi masalah, ada Roh Allah yang menyertai Daud. Hari ini saudara juga, Tuhan sudah memberikan api pengurapan, artinya saudara dan saya dilindungi, disertai, dan saudara ada dekat dengan Allah. Api yang terakhir, yang kelima, api perkenanan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Api yang terakhir, yang kelima ini adalah buat terutama para pelayan Tuhan. Saudara dan saya harus terima api perkenanan untuk bisa melayani Tuhan, melayani jemaat, menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 dikatakan, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Zaman dulu, ketika melakukan korban bakaran, itu bisa dilihat dari api tadi itu menjilat habis dari persembahan atau tidak. Ingat peristiwa persembahan dari Kain dan Habil. Habil mempersembahkan dari binatang pilihan yang tidak bercacat dan bercela, tapi Kain mempersembahkan apa adanya, bukan pilihan. Api Tuhan turun menyambar habis persembahan dari Habil. Kain tidak diperkenan. Maka panas hatilah Kain sehingga Kain membunuh Habil. Api perkenanan ini saudara, ketika dialami oleh Nabi Elia menghadapi 450 nabi palsu dan 450 nabi Baal. Totalnya 900 nabi Baal dan palsu, saudara. Di sini ada suatu momen pertarungan yang hebat. Ketika Elisa berkata kepada semua nabi-nabi, ayo, kalau aku kalah, aku menyerah. Berarti Tuhanmu hebat. Dengan apa caranya?
melakukan sebuah persembahan. Yang satu ini milik Elisa, yang satu milik 900 nabi-nabi tadi. Di sini dipersiapkan kayu-kayu, bahan bakar semua, ada hewan-hewan yang di atas kayunya, demikian juga Elisa. Nah, Elia, saudara. Dan ketika 900 ini memuja-muja dewanya, memuja-muja Baalnya, tidak terjadi apa-apa. Sampai dia menoreh-noreh tubuhnya, keluar darah semua, maka akhirnya binasa 900 nabi. Elia berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, dia perintahkan sebagian pelayan-pelayan, kasih itu api dengan air 4 gayung sebanyak 3 kali. Berarti 9, bukan gayung ya, apa ya, kalau di sana tuh, di sana Bu Evi, apa biasanya? Kayak kendi itu ya, biasanya di sana. Ya, kalau gayung kan cebok itu saudara ya, cuma sedikit. Di sana 12 ya tong lah, anggaplah tong atau ember yang gede. Lah, yang nggak masuk akalnya gini saudara. Si kayu tadi dan semua persembahan di atasnya hewan-hewan disuruh siram air. Kira-kira menurut logika saudara dan saya masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Lah, nggak disiram air aja, nggak bisa kebakar kok. Elisa melakukan satu demonstrasi yang besar, yang spektakuler. Kasih air 12 kendi. Sampai dikatakan bahwa airnya tadi mengalir, mengelilingi berbentuk parit. Ketika Elia berdoa kepada Allah, api perkenanan itu turun kepada Elia, maka disambar habis. Sampai air yang mengelilingi berbentuk parit tadi kering. Api perkenanan itu perlu buat saudara dan saya. Amin. Imamat pasal 9 ayat 24. Imamat pasal 9 ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Ya, ini api perkenanan Tuhan turun atas bangsa Israel. Yang terakhir, ayat yang terakhir, benar-benar terakhir saudara ya, yaitu kisah Salomo. Juga mempersembahkan satu korban bakaran. Api perkenanan turun menyambar habis setelah Salomo berdoa. 2 Tawarik pasal 7 ayat 9, 2 Tawarik pasal 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban 9 itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kisah ini adalah kisah peresmian Raja Salomo meresmikan bait suci atau bait Allah. Ya, sebelum Salomo masuk ke dalam bait suci, ya kalau sekarang menggunting pita, ya toh. Kalau saudara ada pabrik baru atau usaha baru, rumah baru, saudara ya, sebelum masuk pasti ada istilahnya kayak bunting pita dan sebagainya. Nah, ini Salomo mempersembahkan satu persembahan, disiapkan yang terbaik, ya, kayu-kayu yang terbaik, binatang-binatang yang pilihan, yang gemuk, ya saudara nanti baca di ayat 1 sampai habis saudara ya. Ya di situ saudara, Salomo berdoa kepada Tuhan. Selama berdoa belum selesai, tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika Salomo mengakhiri doanya, amin, api perkenanan itu menyambar habis persembahan Salomo. Kenapa api Tuhan tidak berjalan atau berlaku di awal persembahan Salomo? Mengingatkan kepada saudara dan saya. Mungkin hari ini doa saudara sudah bergumul 1, 2, 7 hari, 1 minggu, 1 bulan, belum terjawab.
saudara jangan putus asa, saudara jangan lemah, tetap berdoa. Pastikan api perkenanan itu, api pertolongan Tuhan, api penyertaan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara sudah banyak belajar 5 api dari Perjanjian Lama. Tampilkan lagi yang terakhir, PowerPoint-nya. Saya yakin dan percaya ketika saudara menghindari satu api penghukuman dan mempunyai 4 api, yaitu api penyertaan, api penyembahan, api pengurapan, api perkenanan, maka 9 api, ya, terakhir ini pasti otomatis keluar dalam hidup saudara. Apa itu api? Api kasih. Orang yang mendapat api penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, hidupnya pasti keluar 9 api ini, yaitu api kasih. Saudara bisa mengasihi, terutama sesama jemaat, ya, sesama anggota tubuh Kristus, dan keluar juga mengasihi orang lain. Sukacita, saudara, ada api sukacita terus di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh damai sejahtera, roh kesabaran, ya ini saudara, pasti. Kalau saudara punya 4 api dan menghindari 1 api, saudara pasti ada roh kesabaran dan penguasaan diri, roh kebaikan, kelemah lembutan, dan kemurahan dan kesetiaan. Colek kanan kiri sebelum firman Tuhan diakhiri. Ayo kita buktikan punya 9 api. Tidak saya panjang lebarkan, saya undang para pemain musik untuk bisa naik ke mimbar. Kita nyanyikan lagu tadi, Roh yang Kudus. Biar api yang dari surga hari ini, siang hari ini sebelum saudara pulang, menyambar seperti 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Mari saya undang berdiri, kita nyanyikan Roh yang Kudus dengan hati yang lembut, dengan hati yang tulus. Saudara menikmati api dari Tuhan turun atas saudara dan saya. Roh Kudus, hatiku. Buka lebar-lebar hati saudara. Jiwaku. Buka lebar-lebar saudara hatimu. Api Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hidup saudara. Hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Hatiku, jamalah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku.
Mari Bapak Ibu, saya izinkan saudara buka hati lebar-lebar. Kuasa Tuhan akan mengurapi saudara. Api Tuhan akan memperkenankan hidup saudara. Biar terus tumbuh api penyembahan di dalam hidupmu. Buka hati saudara. Undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus masuk di dalam setiap kehidupan saudara. Api pujian, api penyembahan, api pengurapan, api perkenanan Tuhan selalu ada di dalam hidup saudara. Saudara pulang dari tempat ini tidak akan sama lagi. Punya api yang dahsyat. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kita merenungkan firman Tuhan. Biar api itu setiap kehidupan saudara. Segala terus Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami sebelum kami pulang di tempat ini, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, lawat kami Tuhan. Segala saya minta Pak Jerry untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Firman-Mu sungguh mendidik kami Tuhan. Sungguh menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mempunyai 4 api itu Tuhan. Untuk kami mendapatkan 9 api itu Tuhan. Sehingga Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan menjadi jemaat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Memiliki iman yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memiliki kaki seperti kaki kijang yang menjejakkan kakinya di dalam masalah, di dalam problema hidup yang kuat dan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang terus dan terus Tuhan melindungi, menuntun dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Purnomo Tuhan, Bapak Gembala Tuhan Purnomo, Engkau berkati Tuhan, berkati hikmat pewahyuan yang dari Engkau Tuhan, dan Engkau terus pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau berkati apapun yang menjadi problema dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang sumber segalanya, memberkati dan juga menguatkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami pulang dan keluar dari tempat ini menjadi pemenang-pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan Bapak kembali di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga lindungi Tuhan juga Tuhan berkati apapun usahanya Tuhan, Kau berkat buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat dan percaya kita katakan amin. Terima kasih buat Pak Purnomo dan Ibu yang sudah melayani juga bersama tim. Saudara diberkati. Amin. Ya, mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kembali Tuhan, kami datang pada siang hari ini. Engkau sendiri yang terus akan memberkati dalam seluruh pelayanan daripada Bapak Purnomo beserta istri dan juga seluruh tim. Kemanapun mereka Engkau utus untuk pergi, biarlah mereka boleh terus menyaksikan perbuatan kasih keajaiban Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami sudah diberkati melalui kebenaran firman yang sudah kami dengar, baik dalam ibadah pertama dan juga ibadah kedua. Dan tiba saatnya kami yang sudah mengikuti ibadah, kami rindu Tuhan, pulang dari tempat ini kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkat yang daripada-Mu.
Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan mujizat sepanjang 1 minggu yang akan datang. Sehingga kami boleh kembali datang ke dalam rumahmu dengan penuh pengucapan syukur. Kami terima berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.